Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar bagaimana membuat soal pada Google Classroom dan juga bagaimana mengevaluasi dan melihat nilai maupun balasan-balasan dari siswa dari nilai yang telah dikumpulkan. Untuk langkah awal kita buka dulu browser kita Google Classroom. Mohon maaf, ini ada sedikit gangguan sinyal internet di sini. Ya, kita coba masuk lagi. Apakah sudah ada? Oke, sudah muncul Google. Kita buka apps kita. Kita coba klik lagi di Google Classroom. Sudah muncul. Masih menunggu sinyal, masih muter-muter. Untuk pelaksanaan pembuatan soal yang perlu disiapkan, mungkin materi-materi yang sudah diberikan disesuaikan dengan soal yang akan kita berikan. Selanjutnya fitur-fitur, mungkin gambar-gambar. Apabila ingin menambahkan gambar harus di-download dulu di dalam laptop, disimpan sehingga pada saat dibutuhkan bisa ditampilkan dalam bentuk gambar. Baiklah, ini sudah muncul tampilannya. Sekarang kita klik ke kelas ya. Tampil kelas 5 SD Negeri 12. Kemarin sudah kita buat pengumuman di situ. Jadi hari ini kita coba buat tugas. Kita klik tugas. Oke, diklik di bagian tugas. Saya sudah buat beberapa draft di situ. Mungkin nanti bisa ditampilkan. Sekarang saya akan membuat bagaimana membuat soal dalam beberapa bentuk. Soalnya ada pilihan ganda, ada isian singkat, maupun ada centang. Maksudnya pilih jawaban yang benar, paling benar. Kita coba dulu, masih loading, agak lambat, maklum di daerah sinyalnya agak kurang, tapi tetap semangat untuk belajar menggunakan Google Classroom. Oke, sudah muncul di layar. Oke, sudah muncul di layar itu Google Classroom-nya. Kita buat judul dulu. Judulnya ulangan tema 3. Petunjuknya kerjakan dengan teliti. Kerjakan soal dengan teliti. Baik, kita coba mengetik di sini. Ada blank quiz, di situ. Kita coba isi blank quiz. Ini fasilitas sudah ada di Google, tinggal kita mengetik mana yang kita butuhkan. Ya, ulangan tema 3, pilihlah jawaban yang paling benar. A, B, C, atau D. Baiklah, kita mulai mengetik soal. Di situ ada kolom soal, tempat mengetikkan soalnya. Di bawahnya ada option, ada kunci jawaban, ada beberapa fitur-fitur lain nanti akan kita bahas seiring dengan kita membuat soal. Baiklah, saya akan mencoba mengetik soal pilihan ganda. Jadi soal pilihan ganda ini adalah soal yang paling banyak digunakan untuk evaluasi, sebab
mirror kesalahannya atau kebiasannya dalam melihat hasilnya nanti itu mungkin lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan soal-soal yang jawaban singkat maupun uraian. Karena di Google Classroom ini misalkan jawaban singkat itu hurufnya juga harus sama, besar kecilnya harus sama. Terkadang kan anak-anak itu menulisnya huruf kecil besar kecilnya tidak sama dengan yang kita buat di jawaban, sehingga pada saat memasukkan jawaban mereka mengetik jadi jawaban salah, padahal jawabannya benar, maksudnya benar, cuman huruf besar huruf kecilnya salah jadi salah. Jadi kebanyakan orang hanya menggunakan pilihan ganda kalau untuk membuat soal di Google Classroom ini. Harapannya siswanya dapat mengerjakan soal dengan baik karena hanya memilih A, B, C atau D. Dalam membuat soal pilihan ganda ini juga bisa dimasukkan gambar-gambar. Di situ ada fitur gambar, ada wajib isi, itu bisa ada lagi seperti tong sampah itu adalah tempat menghapus ya, menghapus apabila yang kita ketik itu salah atau yang kita buat itu salah. Lagi ada fitur lagi penggandaan ya, untuk menggandakan soal atau mengcopy, ada misalkan ada sudah kita ketik nggak perlu diketik lagi, bisa di copy di situ. Baiklah, kita mulai ketik ya. Soal pertama, ini hanya contoh soal saja. Soal sudah saya buat di draft. Kita mulai dengan soal pilihan ganda. Oke, kita klik di situ pilihan ganda, ada tanggal dan waktu, ada centang, dan ada isian singkat. Soal nomor 1, contoh soal apa isi. Sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat soal, kemudian lagi membuat kunci jawaban, dan juga menampilkan poin nilai yang akan diperoleh pada setiap soalnya, bobot nilai yang akan kita tampilkan di sini. 1. Organ gerak aktif manusia adalah pilihannya tulang, opsi kedua otot, opsi ketiga kaki, opsi keempat tangan. Selanjutnya kita akan buat kunci jawaban. Kita klik di kunci jawaban di situ, oke, dan kita centang di bagian mana yang benar, otot misalnya jawabannya. Nah, tercentang di situ. Jangan lupa masukkan poinnya 10. Terakhir klik wajib isi. Oke, ada pilihan acak urutan opsi, maksudnya nanti pilihannya bisa berubah-ubah tiap orang nantinya, jadi si A si B tidak sama urutannya. Selanjutnya kita tambahkan lagi soal yang kedua. Saya yang menggunakan drop down atau centang. Oke, saya pakai centang dulu ya. Jadi centang ini siswa hanya cukup mencari jawaban yang kita masukkan jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah di situ. Nanti ada di kunci jawaban yang berbeda. Kita buat pertanyaan kedua, misalnya manusia bukan. Oke, soal yang aja mungkin mengenai IPA, ciri makhluk hidup. Oke, ciri makhluk hidup. Kita coba membuat soal mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Banyak mungkin apa ya ciri-ciri makhluk hidup itu, banyak yang kita coba mencari jawaban yang tidak terlalu sulit bagi siswa nantinya untuk menjawab, sehingga diharapkan
hasilnya juga tidak buruk. Teknologi bagi anak-anak itu sebenarnya cukup membingungkan, tapi di masa pandemi seperti ini hal yang tidak mungkin harus kita buat mungkin. Jadi anak-anak sudah dipelajar, diusahakan untuk mengenal teknologi. Oke, ciri makhluk hidup adalah soal kedua, opsinya bernafas. Kedua yaitu bergerak, berkembang biak. Selanjutnya yang keempat yaitu opsi keempat, makan, berenang. Coba masukkan berenang. Dan kita klik di kunci jawaban. Jangan lupa poin kita isi dengan 10. Ini bukan centang. Masukkan jawaban yang salah dan jawaban yang benar. Ini nggak pakai centang di situ. Kita hapus dulu, mungkin kita hapus dulu. Nah, centangnya. Di sini masukkan jawaban yang salah. Itu adalah berenang. Selanjutnya kita masukkan jawaban yang benar, yaitu bernafas, bergerak, kita ketik di situ, bergerak dan berkembang biak. Dalam pengetikan ini tidak harus sama karena hanya mencentang. Ini dua contoh soal telah kita buat. Tentunya berbeda dengan yang soal pilihan ganda ya. Kunci jawabannya. 10 poin. Dia tidak ada acak urutan, di situ seperti pilihan ganda. Selanjutnya selesai. Saya akan coba buat soal yang ketiga, yaitu tipenya saya akan coba jawaban singkat. Jawaban singkat ini agak memiliki kesulitan di kunci jawaban karena rentan sekali kesalahan. Kita coba buat soal dengan jawaban singkat. Sesuatu yang harus kita peroleh soalnya jangan yang terlalu sulit jawabannya karena resiko kesalahan juga besar di sini, karena sistem yang membaca kalau kita manual kan kita bisa lihat walaupun hurufnya salah yang penting maksudnya benar, tapi kalau sistemnya tidak bisa. Kalau beda ya dia membacanya salah, ya otomatis jawaban anak akan salah. Disebut, kita buat tulisannya. Mungkin perlu diwanti-wanti sama siswa kalau menulis gunakan penggunaan huruf besar dan kecil yang benar.
Jawabannya adalah hak. Saya gunakan huruf kecil, bisa menggunakan huruf besar kalau kita mau ganti nantinya, tapi harus diberitahu dulu ke anak bahwa jangan menggunakan huruf kecil semua, gunakan huruf yang benar. Penggunaan huruf yang benar harus kita tekankan di sini. Jangan lupa isi poin, sama saja kalau jawaban singkat, cuma dia tidak ada acak pilihan seperti pilihan ganda. Itu kalau misalkan mau tambahkan jawaban yang lain boleh. Kalau kita mau selain itu mungkin mau pakai huruf besar. Jadi ada beberapa pilihan jawaban bisa digunakan untuk jawaban singkat, soal-soal jawaban singkat ini. Oke, soalnya tiga macam soal sudah kita buat. Kita coba buat tautan di sini karena otomatis tersimpan di Google Drive. Penyimpanannya lebih memudahkan kalau kita pakai tautan saja. Oke, sudah tersimpan di situ soalnya. Jangan lupa kita coba buka soalnya. Tambahkan tautan di situ. Oke. Tautan tadi coba kita. Oke, tambahkan link. Maka akan muncul soal yang telah kita buat tadi. Jangan lupa kita setting mengenai waktu tugas, kapan mau diberikan, apakah sekarang, apakah nanti, itu bisa kita atur. Dan lagi siswa-siswa yang akan kita beri tugas. Selanjutnya mengenai kategori sangat baik cukup gitu. Nah, ini batas waktu pengerjaan tugas bisa kita beri waktu, tanggal maupun jamnya, sehingga pengerjaannya bisa tepat waktu, jangan lewat waktu. Mungkin kita bisa bantu dalam pengumuman di forum kelas. Baik, kita kembali lagi ke tampilan utama. Saya akan coba membuka draft soal yang sudah saya buat, kemudian akan saya bagikan ke kelas. Oke, ini yang sudah saya buat. Ada 10 soal, nanti akan saya bagikan kepada siswa. Saya akan coba buat kategori di sini, sangat baik. Selanjutnya nilai 90 poin. Bisa diketik sebenarnya ini. Oke. Batas waktu, saya akan coba tambahkan batas waktu pengerjaan. Kita klik di waktu dan tanggal dan waktu. Saya akan setting tanggal 1 Oktober pukul 10.00. Oke, waktu pengerjaan saya akan klik tugas. Kalau sudah saya klik tugas, maka akan terbaca ke seluruh anggota kelas. Oke, kita kirimkan tugas. Setelah kita post, kita coba buka ke akun siswa. Saya coba ke akun siswa saya, Reza. Apakah soal ini sudah, postingan soal saya sudah bisa dilihat oleh mereka? Kita buka di Google Classroom-nya. Oke, Google Classroom sudah ada petunjuk di situ. Ada soal ulangan harian tema 2, batas tenggang waktu besok jam 10. Saya beri komentar dulu. Ini ada komentar. Komentar baik Pak. Komentar kelas
Ada 3 komentar pribadi di situ, jadi hanya saya dan Reza yang bisa membacanya. Tapi kalau di komentar itu saya buka, sekarang saya buka soalnya. Reza akan coba mengerjakan soal ini. Oke, diklik. Ini siswa mengerjakan soal yang sudah saya post dari akun guru. Ada 10 soal. Kita akan lihat nanti kalau kita buka akun siswa yang lain, urutannya akan berbeda karena kita acak. Oke, sudah bisa dilihat skornya. Kalau sudah selesai dikirim, lihat skornya. Ini nilainya 80. Reza dapat nilai 80. Oke, kita kembali lagi ke akun kelas. Belum ada yang masuk penilaiannya. Coba lihat tugas kelas di forum. Belum ada yang diserahkan, belum ada yang masuk. Tadi sudah dikerjakan ya oleh akun siswa, tapi belum ada yang masuk ke akun guru. Coba kita lihat lagi, mungkin ada kesalahan nanti. Kita coba lihat nilai di sini. Ya, nilainya prosesnya lumayan tersendat. Oke, terlihat komentar-komentar. Sambil menunggu, mungkin kita baca-baca komentarnya dulu. Oke, sudah tampil di situ. Ada tampilan nilai siswa. Ini belum ada yang masuk ya, belum ada yang bisa saya nilai, belum ada yang menyerahkan. Karena apa? Karena pada siswa juga belum mengirim ke akun guru sebetulnya. Jadi untuk masuk ke akun guru, siswa bukan hanya mengerjakan tugas, mengisi kuis, tapi ada proses mengirim tugas tersebut ke akun guru. Ini saya coba buka lagi di akun siswa. Oke, nilai sudah ada, tapi kok belum terkirim? Mengapa? Oke, ada yang harus kita tambahi di sini. Oke, kita harus menambahkan hasil yang kita kerjakan itu ke dalam tambah tugas Anda. Tugas Anda ditugaskan, kita harus melampirkan apa yang telah kita kerjakan. Bisa bentuk link, bisa juga bentuk file. Saya coba pakai link di sini. Kita coba di Drive, apakah sudah ada? Belum ada. Ada tampilan jawaban, belum ada. Oke, kita coba lagi, mungkin pakai jalur yang lain. Kita coba copy link address di situ. Tambahkan linknya, copy linknya. Tidak ada. Kita coba Ctrl V. Oke, muncul. Tambahkan link. Oke, di situ ada fitur menyerahkan. Kita klik mengerti. Serahkan, menyerahkan, ada beberapa.
Kemudian lagi ini tugas sudah terkirim, tugas sudah diserahkan. Tadi kan tulisannya ditugaskan, sekarang diserahkan. Kita buat komentar pribadi kepada guru kita, kepada pengajar, bisa melalui komentar pribadi. Oke, tugas sudah kita kirim. Nanti kita akan cek apakah sudah masuk ke akun guru. Cara mengeceknya, ini belum ada nilai, jadi tugas itu harus diserahkan ke guru, kemudian lagi diberi penilaian, selanjutnya dikembalikan lagi, maksudnya memberitahu kepada siswa mengenai hasil penilaian dari guru. Kita klik di tugas, komentarnya sudah masuk. Kita akan coba dengan beberapa siswa yang lain. Baiklah, untuk penilaian kita lanjut untuk melihat ke beberapa siswa yang lain. Apakah sudah ada yang menyerahkan tugas? Kita masih di akun guru. Oke, sudah ada 2 siswa di sini. Sudah ada 2 siswa. Ya, oke, kita lihat sudah ada 2 siswa. Oh ya, benar, 2 siswa yang menyerahkan tugasnya, yaitu Muhammad Alvin dan Darmawan. Ada beberapa siswa yang lain yang belum menyerahkan. Coba klik ke tugas. Oke, di sini ada 1 orang siswa, Nur Aida, yang sudah diperiksa dan dinilai. Ini balasan ke siswanya sudah saya berikan. Ini Reza. Kemudian lagi ada 2 orang sudah menyerahkan, 2 orang sudah dinilai di situ. Ini ada 2 orang lagi yang belum saya periksa, belum saya nilai, belum saya beri nilai dan belum saya kembalikan. Jadi ada 2 orang sudah saya serahkan kembali, Reza dan Nur Aida. Tadi sudah ada tampilannya. Ini coba memberi penilaian kepada Muhammad Alvin. Kita cek dulu. Oh iya, cek dulu. Oh iya, belum diberi nilai. Kita kembali dulu. Kita beri nilai satu persatu. Untuk Muhammad Alvin dulu dari nilai 90. Bisa dicek ujiannya. Kita akan kembalikan lagi ke Muhammad Alvin agar bisa dilihat. Oke, 3 siswa sudah diberi penilaian. Dia akan pindah ke bagian bawah. Oke, situ Muhammad Alvin, Reza, dan Nur Aida sudah masuk ke bagian kolom yang dinilai. Oke, selanjutnya kita akan memberi nilai kepada siswa yang sudah menyerahkan, selanjutnya yaitu Darmawan. Oke, kita cek nilainya berapa. 100. Itu punya Alvin. Cek lagi dia berapa kali mengerjakan mungkin. Oke, 80. Kita ambil nilai 80. Jadi Darmawan sudah mengerjakan soal. Kita beri nilai 80. Oke, nilai sudah di save. Sekarang kita akan kembalikan ke siswa agar dapat dilihat oleh siswa tersebut. Bagaimana tampilannya nanti kita lihat di satu siswa lagi yang akunnya ada. Saya beri komentar pribadi, nilainya baik. Yawan, ya namanya Yawan, akunnya Darmawan Romzi.
Oke, sudah selesai. Kita akan coba simulasi satu orang lagi. Sudah 4 orang yang sudah menyerahkan dan sudah saya nilai. Di sini 4 orang ini nantinya akan kita buat satu orang lagi untuk simulasi Samsidar akan mengerjakan soal. Oke, kita akan lihat prosesnya seperti apa. Kembali lagi ke siswanya nanti seperti apa. Ini akun siswa, coba kirim komentar pribadi saya, dan sekarang dikerjakan oleh siswa. Oke, kita tunggu sebentar siswa mengerjakan soalnya. Ya, mengklik jawaban satu persatu. Oke, sudah nomor 6, sebentar lagi nomor 7, 8. Kita akan cek berapa nilainya, nanti akan kita masukkan. Nanti akan masuk ke akun pendidik, akun guru. Oke, nomor 9, warga negara, distribusi. Sekarang kita kirim. Oke, lihat skor. Berapa nilai? 80. Baiklah, selanjutnya nilai ini akan kita kirim ke akun guru. Oke, di situ ada tugas Anda, ditugaskan, tandai sebagai selesai, kita tambah dan buat. Jadi sudah dikerjakan. Kita copy dulu linknya, klik kanan, copy link address, kemudian tambah atau buat link, Ctrl V. Oke, tambahkan link, serahkan, mengerti, serahkan, terakhir serahkan lagi. Oke, sudah terkirim. Siswa Samsidar sudah mengirimkan hasil pekerjaannya ke akun guru. Kita tunggu sebentar apakah sudah masuk, karena perlu proses, karena tadi saya juga menyuruh siswa mengirim agak lama. Oke, cek di akun guru sudah ada ya. Cek beberapa nilai siswa, tutup aja dulu. Apakah sudah ada? Jadi sudah terlihat. Oke, ada Samsidar sudah masuk, sudah menyerahkan. Sekarang kita akan cek pekerjaannya, berapakah nilainya. Nanti kita akan masukkan di penilaian. Jadi hasil pekerjaan PR-nya dikumpul dulu, kemudian guru memeriksa PR tersebut. Ini kurang lebih PR-nya, kertas ulangannya sudah dikirimkan ke guru. Dibuka. Oke, sudah ada nilainya 80. Kita masukkan nilainya ke bagian nilai 90. 80. Oke, kita coba kembalikan lagi ke siswa untuk memberitahu ke siswa, informasikan ke siswa. Oke, kembalikan, klik di situ. Kita akan cek bagaimana tampilannya. Oke, sudah ada nilainya, sangat baik. Sudah ada laporan. Nah, seperti ini juga ada tampilannya. Oke,
ada tampilan ya, sudah tampil hasil dari nilai yang telah diberikan oleh guru. Sangat baik, nilainya 80. Kita lihat di sini. Jadi untuk penilaian sudah bisa ditampilkan, dikirim kembali oleh guru. Jadi nilai bisa dilihat kembali oleh siswa. Istilahnya kalau kita di sekolah dibagikan lagi lembar ujiannya. Oke, sudah tampak di situ. Jadi ini bisa diulang lagi sampai tenggang waktu ya. Jadi kalau misalkan dikerjakan lagi, mudah-mudahan bisa mempermudah. Istilahnya seperti remedial. Kita coba ketik di sini komentar pribadi. Oke, terima kasih. Oke, komentar pribadi bisa dibaca mungkin oleh guru. Apa, cek lagi, sudah ada. Oke, sudah ada 5 siswa yang telah menyerahkan dan dinilai oleh guru. Ini hasilnya apabila kita melihat persentase dalam bentuk yang lain, hasil kerja siswa di akun siswa, tugas-tugas ini dilihat dari tugas dari nilai yang ada di akun tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.